Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di kesempatan hari ini, pada rekan-rekan mahasiswa, saya akan menyampaikan materi dalam video pembelajaran pada mata kuliah Hukum Acara Pidana, yakni materi yang akan saya sampaikan di kesempatan hari ini adalah mengenai upaya hukum. Tentu rekan-rekan mahasiswa semuanya harus paham betul bahwa berbicara tentang upaya hukum, maka ini kita akan berbicara lebih lanjut mengenai setelah adanya putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim di pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu tentu kita akan awali lebih dahulu di dalam pendahuluan bahwasanya dalam proses penegakan hukum yang diakhiri dengan adanya sebuah putusan hakim atau vonis, namun sering juga kita jumpai bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim itu tidak lantas diterima oleh terdakwa. Ya, akan tetapi dalam hal ini itu putusan hakim itu juga kadang tidak atau dirasa kurang memenuhi rasa keadilan oleh masing-masing pihak yang berperkara, entah itu adalah terdakwa ataupun jaksa penuntut umum. Maka dari itu hakim akan memberitahu kepada terdakwa mengenai apa yang menjadi haknya setelah putusan hakim itu diucapkan. Di antaranya ada hak menerima atau menolak dari putusan itu, kemudian hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan. Nah, ini ada batas waktunya, yakni 7 hari setelah putusan itu diucapkan. Kemudian ada juga hak meminta penangguhan putusan dengan tenggang waktu tertentu untuk mengajukan sebuah gerasi. Kemudian juga ada hak untuk melakukan upaya hukum, ya, yang kita bahas di pertemuan hari ini. Kemudian juga ada pula hak untuk mencabut pernyataan banding atau kasasi sebelum perkara diputus di pengadilan tinggi. Jadi itu sebuah pengantar, ya, bahwasanya berbicara tentang upaya hukum itu maka harus ada proses atau perbuatan di mana hakim menjatuhkan sebuah putusan di pengadilan tingkat pertama. Nah, tentu untuk lebih jelasnya apa sebenarnya upaya hukum, apakah dalam hal ini itu kita bisa mengetahui berdasarkan pada pendapat oleh ahli hukum ataupun secara normatif telah disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu pengertian daripada upaya hukum, yakni yang disampaikan atau yang disebutkan di dalam pasal 1 angka 12 KUHP. Apa itu upaya hukum? Adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Itulah pengertian upaya hukum yang telah disebutkan dalam pasal 1 angka 12 KUHP. Kemudian dalam pengertian lain kita juga dapat atau bisa memahami apa yang disampaikan oleh Andi Hamzah dan juga Irdan Dahlan mengenai pengertian upaya hukum itu sendiri. Bahwasanya upaya hukum itu merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut. Ya, jadi tadi ya, dalam pendahuluan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa di situ ketika hakim telah mengucapkan amar dalam putusannya itu, maka bagi terdakwa, ya, dalam hal ini itu apakah mau menerima putusan tersebut, ya, atau menolaknya. Nah, ketika menolak di sini, ya, maka kita akan sampai kepada upaya hukum itu sendiri. Ya, jadi secara pengertian
seperti itu. Lantas, apa sih yang menjadi tujuan upaya hukum itu sendiri? Nah, tujuan daripada upaya hukum itu ada dua diantaranya. Satu, untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh instansi sebelumnya. Maksudnya apa? Bahwasanya tidak menutup kemungkinan di dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim atau majelis hakim pengadilan tingkat pertama itu, di dalam penerapan hukumnya, di dalam pembuktiannya, ya, itu ada hal-hal yang kekeliruan, ada terjadi sebuah kekeliruan atau kesalahan penafsiran, ya, berkaitan dengan hukum tersebut, maka tidak menutup kemungkinan, ya, tadi di awal proses penegakan hukum itu tidak dirasa atau tidak terwujud adanya suatu keadilan oleh salah satu pihak. Maka tujuannya adalah di sini upaya hukum itu untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh instansi sebelumnya, artinya oleh pengadilan negeri tingkat pertama misalkan seperti itu ketika upaya hukum di tingkat banding. Kemudian yang kedua apa? Tujuannya adalah untuk kesatuan dalam peradilan demi kepastian hukum. Ini maksud sebagai kesatuan dalam peradilan demi kepastian hukum ini apa? Yakni rujukannya adalah bahwasanya hakim di tingkat pertama, ya, sampai dengan induknya di Mahkamah Agung, di dalam landasan normatifnya, yakni berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka di situ dalam hukum acaranya itu apakah memang di situ sudah dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga ketika hakim dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam hal ini itu untuk melakukan pembuktian dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, ya, dalam persidangan tersebut itu, maka di situ harus ada kepastian hukum yang dipakai, ya, sampai dengan dikeluarkannya sebuah produk putusan tadi atau vonis tadi. Itu dua tujuan upaya hukum. Kemudian selanjutnya adalah kita bicara tentang jenis upaya hukum, ya. Bahwa ketika berbicara tentang jenis upaya hukum di sini, di dalam KUHP juga sudah dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah upaya hukum biasa atau Gewoon Rechtsmiddelen, ya, upaya hukum biasa. Kemudian ada upaya hukum luar biasa, Buitengewoon Rechtsmiddelen. Nah, di dalam upaya hukum biasa tadi itu kita bisa dikelompokkan juga, ya, ada 3 jenisnya, yakni ada perlawanan, ada banding, dan ada kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa itu ada kasasi demi kepentingan hukum dan juga ada peninjauan kembali. Inilah jenis upaya hukum sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia. Untuk lebih lanjut, penjelasan mengenai masing-masing upaya hukum di dalam hal ini, maka kita akan awali dengan jenis upaya hukum yang pertama adalah perlawanan atau verdict. Di manakah kita bisa mengetahui penjelasan lengkap mengenai upaya hukum perlawanan ini? Yakni ada di dalam pasal 214 KUHP. Ya. Apa sebenarnya perlawanan yang dimaksud? Nah, dalam pemeriksaan cepat, hakim itu dapat memutus perkara dengan tanpa hadirnya terdakwa. Jadi ketika hakim ingin mengucapkan putusan, ya, atau memutus sebuah perkara tadi, dan dalam hal ini itu terdakwa tidak hadir, maka bentuk daripada putusan tersebut itulah tanpa harus menunggu terdakwa atau verstek. Nah, namun apabila bentuk pidananya itu berupa sebuah perampasan kemerdekaan, bisa berupa kurungan atau penjara, maka dalam hal ini terdakwa dapat mengajukan sebuah perlawanan atau verdict. Ya, karena ya tadi konsekuensinya, ketika terdakwa tidak hadir dalam persidangan, ketika hakim ingin memutus perkara tadi, maka tadi di awal kita sampaikan bahwa hakim kan harus menanyakan kepada terdakwa dalam hal ini ketika putusan itu disampaikan, apakah ingin menerima ataukah ingin menolaknya. Nah, inilah yang tentu harus kita pahami bersama. Namun kan di sini juga ada sebuah perspektif ketika secara idealnya
ya terdakwa dalam hal setiap pemeriksaan persidangan itu harus hadir. Tapi kan tidak menutup kemungkinan suatu ketika terdakwa itu tidak hadir, maka juga dalam hal ini dibolehkan hakim itu memberikan putusan verstek atau tanpa hadirnya terdakwa tadi. Ya. Lantas berikutnya, upaya hukum perlawanan ini dapat diajukan ya dengan rentang waktu atau paling lambat 7 hari setelah putusan tadi disampaikan oleh hakim. Ya, artinya putusan yang disampaikan oleh hakim tadi tanpa hadirnya terdakwa tadi. Ya, nah, yakni ketika tidak dihadiri oleh terdakwa, nah kemudian melalui panitera maka harus menyampaikan kepada terdakwa terkait dengan hasil putusan tadi apa. Ya, meskipun dalam bentuknya itulah verstek. Nah, bila dalam sebuah perlawanan atau verdict itu tetap dijatuhkan sebuah pidana perampasan kemerdekaan, maka terdakwa berhak mengajukan banding. Ya, itu. Nah, tetapi bila putusan verdict ya, bukan merupakan perampasan kemerdekaan, maka keputusan tersebut merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir. Artinya tidak dapat dilakukan upaya banding, ya, tetapi ia dapat mengajukan sebuah kasasi. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, itu tadi. Ya, jadi kita harus paham bahwasanya upaya hukum yang pertama di sini, perlawanan atau verdict, di sini berarti kondisinya terdakwa itu tidak hadir dalam sebuah persidangan ketika hakim telah menjatuhkan atau memutus sebuah perkara tadi. Ya, maka ada hak di mana ketika terdakwa tidak hadir maka harus diberitahu ya bahwasanya putusannya apakah dalam hal ini itu perampasan kemerdekaan atau sebaliknya. Begitu ya, jadi dapat dipahami ya dalam hal ini. Nah, lantas yang berikutnya adalah upaya hukum banding. Nah, ada pengertian di sini yang disampaikan oleh Andi Hamzah, ya, bahwa banding itu atau upaya hukum banding itulah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta menguji ketepatan penerapan hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Andi Hamzah di sini sangat jelas. Ya, ini merupakan hak yang namanya upaya hukum banding di sini, dan artinya di sini kita dapat menangkap bahwa siapa yang boleh ya untuk mengajukan upaya hukum banding di sini, yakni terdakwa dan juga penuntut umum. Ya. Kemudian yang disampaikan oleh Muladi, ya, pengertian daripada upaya hukum banding ini adalah suatu pengujian atas ketepatan dari keputusan pengadilan tingkat pertama, ya, yang disangkal kebenarannya. Ya, artinya di sini dari putusan tingkat pertama tadi, ya, di pengadilan negeri, ya, di situ kan pasti, ya tadi saya katakan bahwa hakim itu ketika memutus suatu perkara itu ada kalanya ya kurang tepat dalam hal penerapan hukumnya, ya kan, ada kesalahan dalam hal-hal yang sifatnya itu pembuktian dan sebagainya, maka di sini boleh melakukan upaya banding di sini. Nah, di manakah upaya banding ini diajukan? Maka di pengadilan yang lebih tinggi, yakni pengadilan tinggi. Ya, itulah upaya hukum banding. Nah, lebih lanjut berbicara tentang upaya hukum banding ini di dalam pasal 233 sampai dengan 243 KUHP. Nah, di situ kita dapat dipahami atau di situ dijelaskan lebih lengkap bahwasanya upaya hukum banding itu apa. Selain daripada pengertian tadi, di sini kita dapat mengetahui bahwa upaya hukum banding ini merupakan pemeriksaan ulangan, ya. Kemudian banding ini memeriksa kembali semua fakta-fakta atau dalam istilah lain adalah disebut juga judex facti. Ya, jadi dalam hal hakim memeriksa ini berdasarkan pada fakta-fakta yang telah dilengkapi dalam pemeriksaan sebelumnya, ya, tingkat pertama tadi. Nah, kemudian terdakwa atau penuntut umum, ya, itu berhak minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali ada pengecualian dalam hal ini ketika pemohon yang boleh tadi itu tidak diperbolehkan, berarti dalam hal ini berkaitan dengan putusan bebas,
atau lepas dari segala tuntutan dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Nah, ini yang disampaikan atau yang kita ketahui di dalam pasal 67 KUHP. Ya, jadi terhadap putusan bebas ya atau bersprach, kemudian putusan lepas dari segala tuntutan atau onslah van alle rechtsvervolging, itu tidak bisa dilakukan upaya banding. Ya, dalam pengertian berdasarkan pada pasal 67. Nah, tapi nanti kita akan saya sampaikan perkembangan hukumnya seperti apa ya nanti terkait dengan pengecualian ini. Nah, saya lanjutkan, di dalam upaya banding ini juga pemohon banding harus diajukan paling lambat 7 hari sesudah putusan itu dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Ya, jadi tadi ya, rentang waktu ketika hakim mengucapkan putusan tadi, maka ada spare waktu 7 hari kepada terdakwa ya, apakah mau menerima atau menolak daripada putusan hakim tadi. Ya. Kemudian berikutnya juga ketika terdakwa berkeinginan untuk melakukan upaya hukum, misalkan banding, ya maka hal ini harus disampaikan juga terhadap hakim atau kepada panitera pengadilan untuk dilakukannya upaya hukum tadi. Nah, terdakwa ketika ingin mengajukan upaya hukum banding tadi, maka harus ya dibuat diantaranya itulah memori banding ya yang harus diajukan. Nah, apa sih sebenarnya memori banding itu? Ya, memori banding itu kan berkaitan dengan bantahan-bantahan atau alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk permohonan banding itu sendiri. Ya. Apakah dalam hal ini itu ada kekeliruan penerapan hukum, ya, sepanjang pemeriksaan? Nah, itu bisa dimasukkan di dalam memori banding tadi. Ya. Kemudian dalam hal ini juga harus disampaikan juga kepada pihak lawan, ya, atau pihak misalkan yang mengajukan itu adalah terdakwa, maka harus disampaikan juga kepada penuntut umum ketika adanya upaya hukum banding tadi. Untuk apa tujuannya? Untuk menyiapkan kontra memori banding, misalkan dalam hal ini sebagai pihak lawan. Nah, kemudian memori banding dan juga kontra memori banding, ya, itu diajukan sebelum pemeriksaan banding. Jadi tadi ada spare waktu 7 hari ya setelah putusan itu disampaikan oleh hakim kepada terdakwa, maka itu harus dipahami betul. Bagaimana kalau misalkan lewat daripada 7 hari ya, kemudian baru ingin mengajukan upaya hukum, maka dalam hal ini tidak bisa. Ya, dianggap ketika sudah lewat daripada 7 hari, maka dalam hal ini terdakwa dianggap telah menerima putusan tadi atau menerima vonis tadi. Nah, maka di sini juga terdakwa harus betul-betul memikirkan. Maka biasanya ketika putusan disampaikan, hakim akan mempersilahkan kepada terdakwa ya ataupun penuntut umum misalkan dalam hal ini untuk menanggapi daripada putusan tadi dengan menyampaikan mungkin akan berpikir terlebih dahulu atau untuk dipikir-pikir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya hukum atau tidak. Nah, berikutnya adalah permohonan banding dapat dicabut ya dan tidak dapat diajukan lagi selama belum putusan banding. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur menyampaikan upaya banding melalui memori bandingnya, kemudian pemohon berubah pikiran, maka dalam hal ini bisa dicabut ya, tetapi tidak bisa nanti diajukan kembali. Itu ketentuan dalam KUHP-nya. Nah, kemudian dalam pemeriksaannya ya, dalam hal ini apabila dianggap perlu ya dalam pemeriksaan upaya banding itu, maka pengadilan tinggi itu dapat mendengarkan ya keterangan dari terdakwa ataupun saksi ataupun penuntut umum. Maka ini ya yang memang harus difahami betul ya kepada hakim pengadilan tinggi ketika upaya hukum banding itu sudah dimulai pemeriksaannya ya. Tapi kalau misalkan tidak perlu ya tidak, hakim hanya memeriksa dokumen ya, bukti-bukti sebagaimana dalam misalkan berita acara pemeriksaan ya, berita acara persidangan, apakah memang sudah sesuai dengan normanya atau tidak. Nah, di situ aja juga sudah cukup. Tapi kalau diperlukan maka bisa memanggil terdakwa tadi untuk diminta keterangannya.
Itulah tadi ya sekilas berkaitan dengan upaya banding lah. Lantas tata cara pengajuan upaya banding itu secara normatif tadi saya sampaikan itu ada diatur dalam pasal 233 sampai 241 KUHP. Nah, ini alur bandingnya ya. Jadi pemohon banding ya itu harus menyampaikan kepada panitera ya untuk mendaftarkan ya, berarti panitera pengadilan negeri ya di sini. Kemudian akan melengkapi memori bandingnya tadi. Kemudian panitera juga akan memeriksa permohonan banding tadi, apakah memang sudah memenuhi persyaratan secara formal. Ya. Kemudian juga petugas, ya dari tadi spare waktunya 14 hari untuk didaftarkan atau diserahkan kepada pengadilan tinggi. Ya itu. Jadi jangan sampai lewat waktu. Nah, maka dalam hal ini dengan ketentuan batas waktu tadi, maka bagi pemohon upaya hukum banding harus betul-betul dipersiapkan ketika ingin melakukan upaya hukum banding ya, maka jangan sampai lewat waktu yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itulah alur. Jadi 7 hari untuk setelah putusan pengadilan diucapkan ya, apakah ingin melakukan upaya banding atau tidak. Kemudian 14 hari harus diserahkan kepada pengadilan tinggi. Itu tadi ya. Jadi harus dipahami betul upaya hukum banding tadi. Kemudian yang berikutnya masih dalam upaya hukum biasa, yakni kasasi. Nah, pengertiannya apa kasasi ini? Sebagaimana disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, bahwa kasasi itu adalah pembatalan, yaitu suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan yang lain. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam pasal 244 KUHP bahwa kasasi ini menyatakan bahwa penuntut umum dapat mengajukan permohonan kasasi terhadap perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Ya. Jadi di sini juga harus dipahami betul apa yang disampaikan di dalam pasal 244 KUHP. Ya. Jadi di sini itu artinya apa? Pemeriksaan upaya hukum kasasi ini hanya dilakukan di dalam atau menjadi wewenang Mahkamah Agung. Berarti Hakim Agung di sini yang akan memeriksa. Artinya setelah adanya pemeriksaan perkara di tingkat sebelumnya, entah itu pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat tinggi, ya itu baru bisa dilakukan upaya kasasi sini. Lantas tujuannya apa sih kasasi itu? Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Ya, ini juga masih dalam tujuan yang sama secara umum dari upaya hukum itu sendiri. Jadi ya memang dapat dalam putusan kasasi itu dapat membatalkan ya putusan hakim sebelumnya ketika memang tadi dirasa ada sebuah pertentangan dalam penerapan undang-undang, ya kan? Maka di sini harus ada sebuah kesatuan penerapan hukum tadi supaya terwujud sebuah kepastian hukum, ya. Karena dasar hukumnya itu kan jelas. Ketika beracara, ya berarti menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka dalam hal penerapan hukumnya juga kadang ada hakim yang memang melakukan penerapan hukumnya itu dengan mungkin sewenang-wenang, ya kita nggak tahu begitu kan. Tapi supaya dapat mewujudkan suatu keadilan secara substantif, maka dibolehkanlah upaya hukum di sini, termasuk upaya hukum yang kasasi itu sendiri. Begitu. Lantas alasan-alasan pengajuan kasasi di sini ada apa saja? Yakni pihak yang berhak mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung adalah terdakwa atau penuntut umum, sebagaimana yang tadi saya sampaikan dalam pasal 244 KUHP. Ya, alasannya apa saja dalam pengajuan kasasi itu? Ya, ini didasarkan pada pasal 253 ayat 1, yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Itu alasan pertama. Yang kedua, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang. Ya, dan alasan yang ketiga, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Jadi itu 3 alasan untuk dapat dilakukannya upaya hukum kasasi. Ya, sebagaimana disampaikan dalam pasal 253 ayat 1 KUHP. Nah, di dalam cara pengambilan keputusan tingkat kasasi di sini, yakni dengan judex juris. Ya, kalau tadi di upaya hukum banding itulah judex facti,
ya berdasarkan pada fakta-faktanya. Tapi kalau judek juris, yaitu majelis hakim tingkat selanjutnya yang memeriksa hukum dari suatu perkara dan menerapkan hukum tersebut terhadap fakta-fakta perkara tersebut. Jadi berdasarkan pada norma hukumnya itu seperti apa. Ya, mencocokkan, memastikan pemeriksaan itu berdasarkan pada aturan hukum yang ada. Itulah cara pengambilan putusan di dalam upaya hukum kasasi. Nah, berikutnya tata cara pengajuan upaya hukum kasasi ini secara normatif itu diatur dalam pasal 245 sampai dengan 257 KUHP. Ya, alurnya itu ya tadi tentu pemohon kasasi, maka hal ini harus menyampaikan kepada panitera pengadilan untuk dilakukan upaya hukum kasasi. Maka di sini ya tadi ketika ada upaya keputusan disampaikan, maka ada spare waktu. Ya, berbeda dengan banding. Kalau banding tadi ada waktu 7 hari ya setelah putusan, ya kemudian 14 hari harus disampaikan kepada pengadilan tinggi. Nah, di sini juga ada spare waktu 14 hari juga. Ya, terkait dengan spare waktu untuk berkas itu diterima di Mahkamah Agung. Ya, jadi dimulai dari pemohon mengajukan kasasi pada petugas pendaftaran dan memberikan memori kasasi. Ya, kalau ada itu kan. Kemudian apabila terdakwa dalam tahanan, maka mengirim surat permohonan kasasi yang telah ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala rutan pengadilan negeri. Ya, kemudian kepada petugas pendaftaran harus mencatat ya untuk daftar memori kasasi tadi. Ya, kemudian ke panitera muda ya memeriksa berkas-berkas permohonan kasasi itu apakah memang sudah lengkap secara formal. Ya, kemudian panitera akan memeriksa permohonan tadi ya sampai dengan didaftarkan ke Mahkamah Agung ya di tingkat kasasi itu sendiri ya. Itu tadi tata caranya ya sekilas berkaitan dengan kasasi. Berikutnya hubungan antara upaya hukum kasasi dengan putusan bebas. Nah, di sini tadi kan sebenarnya ada untuk putusan bebas memang tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi. Namun dalam hal ini berdasarkan pada pasal 244 KUHP terhadap putusan bebas tidak ada kesempatan bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kepada MA. Namun seiring dengan perkembangan hukum dalam praktek peradilan pidana, ada sebuah terobosan bahwa putusan bebas itu dapat dimintakan upaya hukum kasasi. Nah, ini kita juga harus paham. Di dalam pasal 244 KUHP tidak ada kesempatan, tapi ternyata dalam prakteknya, ya artinya dalam jurisprudensi di Indonesia itu pernah ada jurisprudensi bahwa tindakan Mahkamah Agung dalam hal ini melakukan sebuah kontra legem, artinya melakukan terobosan tadi gitu kan dari pasal 244 melalui putusan nomor 275 garis miring K garis miring pidana garis miring tahun 1983 tanggal 15 Desember 1983 bahwa jurisprudensi itu hanya berlaku pada putusan bebas tidak murni. Artinya adanya salah penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan. Artinya di sini terhadap putusan bebas, ya kan? Putusan bebas, ya, atau bebas tidak murni itu dapat dilakukan suatu upaya hukum kasasi. Tetapi kalau kita ketahui kan, ya, bahwa prakteknya ada putusan bebas, ada putusan lepas, atau putusan bebas tidak murni dan ada putusan bebas murni. Bebas murni itu diartikan juga sebagai putusan lepas dari segala tuntutan tadi. Nah, putusan bebas tidak murni itu dapat dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan pada jurisprudensi tahun 1983 di sini ya. Jadi sih ini harus kita pahami karena ini kita harus mengikuti perkembangan hukum yang ada. Nah, itu tadi ada 3 jenis upaya hukum biasa ya, yakni pertama adalah perlawanan atau verdict, ada banding dan juga ada kasasi. Berikutnya kita beranjak pada upaya hukum yang luar biasa. Ya, tadi kita ingat di awal bahwa upaya hukum biasa ada 3. Kemudian upaya hukum luar biasa ada 2. Yang pertama adalah kasasi demi kepentingan hukum. Apa itu kasasi demi kepentingan hukum? Yakni salah satu upaya luar biasa atau upaya hukum yang luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah van bewitsde.
dari putusan pengadilan ya, selain daripada Mahkamah Agung. Apa yang disampaikan oleh Rusli Muhammad. Nah, hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung ya. Jadi siapa sih yang boleh mengajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum itu? Nah, ini hanya Jaksa Agung. Jaksa Agung gitu kan. Dimaksudkan agar undang-undang dilaksanakan menurut maknanya dan arti sesungguhnya serta tercapai tujuan yang terkandung ya, yakni satu kesatuan penafsiran hukum. Nah, ini dari pengertian tadi kita harus pahami ya, dan saya ingatkan bahwa perbedaan upaya hukum luar biasa di sini dan upaya hukum biasa tadi. Kalau upaya hukum biasa itu berarti belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi kalau upaya hukum luar biasa, sebagaimana pengertian yang tadi saya sampaikan, itu harus atau sudah ada kekuatan hukum dalam putusan itu. Ya, sudah inkrah bahasanya. Nah, kemudian putusan Mahkamah Agung ini, dalam hal kasasi demi kepentingan hukum ini, itu tidak merubah status terdakwa. Ya, semua bentuk putusan dalam semua tingkatan peradilan atau pengadilan selain putusan Mahkamah Agung itu sendiri dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum. Ya, tetapi tadi ingat, putusannya itu tidak merubah daripada status terdakwa tadi. Karena ya memang sudah menjalani putusan. Ya, dia sudah menjalani putusan, sudah menerima putusan dari putusan peradilan sebelumnya. Lantas apa yang menjadi alasan pengajuan kasasi demi kepentingan hukum itu? Ya, yang tadi bahwasanya pihak yang berhak mengajukan upaya hukum kasasi itu maksudnya upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum itulah Jaksa Agung. Hal ini didasarkan pada pasal 259 ayat 1 KUHP ya, hanya Jaksa Agung aja yang boleh mengajukan. Kemudian alasannya itu satu, bahwa ada suatu peraturan hukum ya, tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Jadi ada kesalahan penerapan hukum tadi. Ya. Kemudian bahwa cara mengadili itu tidak dilaksanakan menurut undang-undang. Dan alasan yang ketiga, bahwa pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Jadi ada mungkin istilahnya sekarang lah abuse of power, atau mungkin ada hakim yang memang bisa dibuktikan kalau tidak tunduk terhadap aturan hukum itu, atau mungkin ada wewenang yang memang disalahgunakan di situ, maka bisa diajukan ini sebagai alasan pengajuan kasasi demi kepentingan hukum. Ya. Nah, di sini perbedaan kasasi ya dan kasasi demi kepentingan hukum. Ya, kasasi yang dimaksud itu dalam konteks upaya hukum biasa ya. Dan kasasi demi kepentingan hukum itu perbedaannya yang pertama, kalau kasasi itu diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai ketetapan hukum, belum inkrah. Tapi kalau kasasi demi kepentingan hukum itu diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, jadi kalau kasasi belum, tapi kalau kasasi demi kepentingan hukum itu harus sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kemudian yang kedua adalah diajukan oleh terdakwa. Jadi pihak yang boleh mengajukan kasasi itu adalah terdakwa ataupun jaksa penuntut umum. Sedangkan kalau kasasi demi kepentingan hukum itu hanyalah Jaksa Agung mengajukan kepada Mahkamah Agung. Nah, perbedaan yang ketiga apa? Yakni tenggang waktunya. Ya, untuk kasasi diberikan tenggang waktu untuk pengajuannya itu 14 hari setelah putusan banding gitu. Kemudian kalau kasasi demi kepentingan hukum itu tenggang waktunya tidak terbatas. Karena dalam hal ini itu ya ketika hak terdakwa atau terpidana sudah menjalani putusannya, misalkan baru berkeinginan untuk maksudnya jaksa baru berkeinginan untuk melakukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, maka di sini dipersilahkan. Tidak ada batas waktu, 14 hari atau berapa waktu itu nggak ada. Kemudian perbedaan yang keempat adalah putusan kasasi dapat merubah putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Nah, ini untuk kasasi yang upaya hukum biasa. Sedangkan kasasi demi kepentingan hukum ini putusannya itu tidak ada pengaruhnya terhadap kedudukan terdakwa. Atau kasasi demi kepentingan hukum di sini meskipun dapat diterima oleh MA, tetapi tidak ada pengaruhnya, tidak ada dampaknya terhadap terdakwa itu apa. Apakah dia dilepaskan atau tidak, itu tidak ada. Ya. Itu tadi ya penjelasan dari saya berkaitan dengan kasasi demi kepentingan hukum yang merupakan jenis dari upaya hukum yang luar biasa. Nah, berikutnya ya, yang terakhir upaya hukum luar biasa ya, yakni ada peninjauan kembali ya atau PK
yang mungkin secara sederhana kita kenal. Nah, apa itu peninjauan kembali? Yakni hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang berupa pemidanaan. Jadi hakim dalam vonisnya itu telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, ya entah itu pidana penjara dalam waktu tertentu, ya artinya putusan pidana itu bukan bentuk putusan bebas atau lepas, ya itu harus kita pahami pidana itu. Atau di sini berdasarkan pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, di situ kan ada jenis-jenis putusannya, ya diantaranya putusan pidana mati, gitu kan, ada pidana penjara, kurungan, denda. Nah, kalau putusan pidana bentuknya pidana, maka bisa dilakukan peninjauan kembali, ya. Nah, kemudian termasuk putusan berupa pengenaan tindakan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi ada sebuah match legal atau tindakan itu juga boleh diajukan peninjauan kembali. Nah, ini didasarkan pada pasal 263 ayat 1 KUHP, ya. Itu. Nah, kemudian peninjauan kembali ini hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Hal ini didasarkan pada pasal 268 ayat 2 KUHP. Ya, jadi yang boleh mengajukan peninjauan kembali itu ya terpidana itu sendiri atau ahli warisnya, ya. Nah, alasan-alasan untuk pengajuan peninjauan kembali ini apa saja? Ya, hal ini kita bisa menemukan dalam pasal 263 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Yang pertama adalah apabila putusan dengan jelas memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan hakim yang mencolok. Jadi di situ memang jelas-jelas dapat dibuktikan ada suatu kesalahan atau kekeliruan hakim, ya, dalam memberikan putusan tadi. Kemudian yang kedua, apabila dalam putusan terdapat keterangan yang dianggap terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain itu bertentangan, ada konflik van respra. Jadi memang kita dapat atau mungkin dalam hal ini terdakwa melalui kuasa hukumnya menemukan di situ bahwa dalam putusan itu ada keterangan-keterangan yang memang terbukti, tetapi ada pertentangan satu sama lainnya, ya. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai alasan. Kemudian yang ketiga, adanya keadaan baru yang tidak diketahui waktu sidang yang masih berlangsung, atau istilah lainnya adalah novum. Ya, jadi adanya sebuah keadaan baru atau novum tadi yang memang terjadi ketika terpidana itu telah menjalani pidananya, ya. Baru muncul misalkan pidananya 10 tahun, baru muncul 5 tahun setelahnya ada bukti novum, ya itu bisa dijadikan sebagai dasar, ya, untuk diajukan sebuah peninjauan kembali tadi. Itu boleh. Kemudian yang keempat, alasannya adalah adanya pertentangan dalam putusan terbuktinya perbuatan yang didakwakan tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan. Nah, jadi ada pertentangan dalam putusan yang sudah terbukti tadi, gitu kan, sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum, tetapi dalam hal ini itu tidak diikuti dengan pemidanaan apa. Nah, dalam hal permintaan peninjauan kembali, ini tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan yang dimintakan peninjauan kembali tadi. Ya, artinya begini, tadi kan pemohon dalam hal ini itu berarti terpidana yang masih dalam rentang waktu pelaksanaan pemidanaannya, maka ketika dalam upaya permohonan peninjauan kembali, maka dalam hal ini kedudukannya tidak lantas ditangguhkan atau dihentikan masa pidananya, tidak, tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Nah, disinilah kenapa tadi upaya hukum yang luar biasa ini memang berbeda dengan upaya hukum biasa tadi. Ya, upaya hukum luar biasa ini ya tadi yang paling karakteristiknya yang pertama tadi yang menjadi pembeda adalah bisa dilakukan permohonan itu ketika putusannya itu sudah berkekuatan hukum tetap. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tidak menghentikan atau tidak menangguhkan pelaksanaan atau masa pelaksanaan pidana yang dijalankan oleh terpidana atau narapidana itu. Hal ini tentunya didasarkan pada pasal 268 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, demikian tadi penjelasan dari saya berkaitan dengan upaya hukum sebagaimana yang telah didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang tadi sekilas kita dapat menarik poin pentingnya bahwa dalam upaya hukum itu kita harus pahami ada dua jenis. Yang pertama itu upaya hukum biasa, dan yang kedua ada upaya hukum yang luar biasa. Dalam upaya hukum biasa itu
kita bisa temukan ada perlawanan atau verzet, kemudian yang kedua ada banding, ya, kemudian yang ketiga ada kasasi. Nah, sedangkan dalam upaya hukum yang luar biasa itu ada kasasi demi kepentingan hukum dan juga ada peninjauan kembali. Semoga materi-materi dalam video pembelajaran yang saya sampaikan tadi dapat difahami dengan baik dan juga seksama oleh para rekan-rekan mahasiswa, dan tentunya lebih lengkapnya saudara-saudara juga dapat memperkaya referensi pemahaman di luar daripada yang tadi saya sampaikan melalui sumber-sumber referensi yang lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dari saya mohon maaf, dan tunggu kembali video pembelajaran dari saya selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan juga komen YouTube channel Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.